masih bersih gitu loh dasar lautannya itu. Gak ada sama sekali bangkai kapal apapun yang tenggelam, bahkan dinyatakan memang nihil. Misteri, sejarah, mitologi, peristiwa horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi nih dengan channel aku. Terima kasih ya kalian sudah klik video ini. Semoga kalian semua sehat walafiat ya. Di video kali ini aku akan membahas tentang sebuah kapal yang dikenal sangat angker. Kapal ini disebut dengan kapal hantu. Ya, kapal ini adalah kapal SS Aurang Medan. Yang pada masanya itu memang sangat angker dan banyak banget yang menceritakan tentang kapal ini, teman-teman. Kalau kalian mendengar tentang kisah kapal ini, kalian akan dibuat merinding. Nah, kalian penasaran dengan ceritanya? Simak cerita ini sampai habis ya. Kapal SS Aurang Medan adalah kapal kargo Belanda yang dikabarkan muncul dan meledak di Selat Malaka antara Sumatera, Indonesia, dan Malaysia pada tahun 1940-an. Sebelum kapal itu tenggelam dan meledak, teman-teman. Konon kapal SS Aurang Medan ini ditemukan terombang-ambing di tengah laut. Dan seluruh penghuni kapalnya itu ditemukan meninggal dunia. Ya, termasuk anjing peliharaan mereka. Mereka semua meninggal dunia dengan cara yang sangat aneh atau misterius. Dilansir dari Altat Interesting. Menurut kisah teman-teman, pada bulan Juni tahun 1947 sampai tahun 1948, ada dua kapal Amerika yang berada di Selat Malaka. Salah satu kapal Amerika itu adalah Silver Star, yang berada agak dekat banget dengan kapal SS Aurang Medan ini. Dan tak lama kemudian terdeteksilah keberadaan kapal SS Aurang Medan ini, teman-teman, oleh kapal Silver Star. Operator radio itu melaporkan. Dia itu mengatakan kalau dia adalah korban satu-satunya yang masih hidup. Dia menceritakan kalau kapten kapalnya itu sudah tewas gitu, dan seluruh penumpangnya atau seluruh orang-orang yang ada di sana, termasuk anjing peliharaannya. Nah, orang-orang dari kapal Silver Star ini kaget gitu setelah menerima operator radar radio dari kapal SS Aurang Medan itu. Bahkan sekaligus penasaran juga, kok bisa ada orang yang meminta tolong dan dia nggak tahu penyebabnya apa, orang-orang pada meninggal gitu. Dia nggak menceritakan juga sih, tapi dia hanya menceritakan kalau orang-orang di sana di sekitarnya itu sudah meninggal, hanya dia aja yang belum gitu. Dia ingin minta diselamatkan. Dia tuh ngomong lagi gitu loh, aku nggak lama lagi akan mati juga, katanya seperti itu. Tak lama kemudian suara seperti berisik gitu, nggak tahu, nggak jelas pokoknya ya, akhirnya hilang gitu loh. Karena orang-orang dari kapal Silver Star ini penasaran, akhirnya dia mencari keberadaan kapal SS Aurang Medan ini. Setelah dia mencari dengan berbagai cara, akhirnya dia menemukan kapal SS Aurang Medan ini, teman-teman. Kru atau orang-orang dari kapal Silver Star ini menurunkan sekocinya atau kapal kecilnya itu dan mendatangilah kapal SS Aurang Medan itu, teman-teman. Ada beberapa orang lah ya mendatangi kapal itu, dan mereka pun naik ke kapal itu. Mereka memeriksanya, dan alangkah kagetnya mereka itu melihat langsung orang-orang di sana itu memang sudah meninggal dunia. Dan mereka tuh bingung juga yang nelpon tuh yang mana gitu loh, karena keadaan mereka itu hampir sama. Yang lebih mengerikan itu keadaan mereka itu meninggal kayak seperti ketakutan gitu loh. Mata mereka melotot, ada yang menganga, dan dari raut wajah mereka itu seperti sangat mengerikan, sangat takut terhadap apa yang mereka lihat di hadapan mereka gitu. Bahkan ada beberapa dari mayat itu terlihat giginya, dan anjingnya pun juga seperti seperti marah gitu, dan terlihat giginya, terlihat banget gitu rautnya, dan seperti meninggal apa adanya gitu loh, sesuai dengan ekspresi para korban ini. Dan dinyatakan gak ada yang selamat, teman-teman. Diperiksa juga di bagian tubuh mereka itu nggak ada tindak kekerasan ataupun luka gitu loh. Dan mereka semuanya tuh sampai bingung juga, ini mereka ini meninggal karena apa. Bahkan dari bentuk raut wajah mereka itu seperti aneh banget gitu loh. Dan dari kulit-kulitnya itu seperti terkena radiasi gitu, entah keracunan atau apa. Tapi mereka juga bingung menyebutnya,
Karena kalau mereka lihat itu dari kulit-kulit mereka itu seperti sama gitu loh. Dari salah satu kru Silver Star ini mengatakan, kemungkinan kapal ini berbahaya. Entah ada yang bocor dan mereka ini keracunan gitu loh. Akhirnya tak lama kemudian setelah mereka memeriksa kapal itu, dan ada timbullah percik api membakar sebagian atau barang yang ada di kapal itu. Karena kru ini ketakutannya, karena takut kalau kapal itu meledak atau apa. Akhirnya mereka itu cepat-cepat turun dan mereka itu kembali ke kapal kecilnya mereka dan kembali ke kapal Silver Star. Padahal niat mereka itu ya ingin menarik kapal SS Aurang Medan ini ke tepi pelabuhan. Dan mereka ini memang ingin menyandar ke pelabuhan gitu loh. Mereka tuh sempat ya menarik kapal itu beberapa meter dari tempat kejadian mereka temuin. Akhirnya cepat banget kapal itu langsung terbakar habis. Nggak lama kemudian kapal itu meledak. Tali yang mereka sambungkan ke kapal Silver Star-nya itu akhirnya dilepas karena mereka tuh takut banget kalau kapal mereka itu juga kena imbasnya. Dan akhirnya kapal SS Aurang Medan itu karang, ya tenggelam ke dasar lautan. Jadi mereka tuh gak mempunyai bukti apapun, hanya sebuah cerita. Saat itu teman-teman, kapal Aurang Medan ini tenggelam dan meledak di Selat Malaka. Dinyatakan teman-teman kapal SS Aurang Medan itu mengeluarkan hipotensis yang terlibat dalam penyelundupan. Ya, penyelundupan seperti bahan kimia yang sangat berbahaya, seperti potasium, sianida, dan nitrogliserin. Menurut teori ya teman-teman, air laut itu memasuki kapal itu, dan kargonya itu bereaksi dengan cepat sehingga mengeluarkan gas beracun yang menyebabkan seluruh penumpangnya itu meninggal dunia karena menghirup gas beracun itu. Dan mereka tuh menghirupnya dengan sangat cepat ya, namanya gas ya. Apalagi gasnya itu diperkirakan mengepul banget pada saat itu. Sehingga orang-orang yang ada di sana itu langsung meninggal secara mendadak dengan ketakutan. Karena saat itu ya teman-teman, gas itu begitu banyak dan mengepul di ruangan kapal itu. Akhirnya air laut ini yang udah ada masuk di kapal itu, bereaksi teman-teman. Dan bahan kimia yang bernama nitrogliserin ini bereaksi. Akhirnya kapal itu mudah terbakar gitu loh. Sehingga kapal itu pun meledak. Dan tenggelamlah kapal SS Aurang Medan itu di dasar lautan Selat Malaka. Dan setelah cerita itu berkembang dan diceritakan, timbullah hal-hal aneh teman-teman. Hal aneh itu muncul saat dideteksikan sebagian orang mencari tentang riwayat kapal ini. Dan ternyata riwayat tentang kapal SS Aurang Medan ini gak ada sama sekali terdeteksi. Pembuatannya itu di mana, asalnya dari mana, gak ada sama sekali gitu loh. Biasanya ya, walaupun kapal sekecil apapun akan terdaftar. Apalagi kapal ini berlabuh di sebuah lautan yang sangat luas. Pastikan ada gitu loh riwayatnya. Apalagi kapal ini memang sudah dinyatakan kapal yang sudah ternama, yang udah ada namanya gitu. Dan jelas-jelas kapal itu namanya SS Aurang Medan. Apalagi bentuknya itu persis banget dengan kapal kargo Belanda. Bahkan di Belanda itu pun nggak pernah sama sekali memproduksi kapal SS Aurang Medan ini. Mereka tuh juga bingung gitu, kapal ini dari mana? Sedangkan di Belanda sendiri pun nggak pernah memproduksi kapal itu. Jadi mereka itu nggak tahu sama sekali tentang kapal itu. Ya, karena nggak ada juga dokumentasinya. Dan lebih aneh lagi teman-teman, orang-orang yang menyelidiki kapal itu, bahkan menyelidiki tempat tenggelamnya kapal itu di Selat Malaka, nggak ada sama sekali mereka menemukan jejak atau bahkan bangkai kapal SS Aurang Medan. Seperti nggak ada terjadi apa-apa. Mereka tuh sampai terheran-heran, kok bisa ya kapal yang dinyatakan tenggelam di Selat Malaka itu nggak ada sama sekali, walaupun bekas-bekasnya atau barang-barangnya pecahannya pun nggak ada. Bahkan terlihat di sana kapal-kapal tenggelam, walaupun kapal kecil, kapal yang nggak terkenal seperti kapal nelayan itu nggak ada juga, masih bersih gitu loh dasar lautannya itu. Nggak ada sama sekali bangkai kapal apapun. Ada juga yang mengatakan bahwa bangkai kapalnya itu mungkin meledak dan pecah atau hancur berkeping-keping sehingga terbawa arus. Ada yang nyatakan seperti itu, tapi setidaknya di dalam kapal itu pasti ada benda yang sangat berat. Nggak akan mungkin terbawa arus gitu loh. Tapi ini nggak ada sama sekali. Barang asing atau barang seperti barang buatan manusia itu nggak ada.
Dan dinyatakan dengan resmi kalau kapal itu nggak ada sama sekali tenggelam di Selat Malaka. Bahkan dokumentasinya pun nggak ada, karena nggak ada sama sekali di dunia nyata. Ya, orang-orang banyak yang mengatakan di dunia nyata itu nggak ada kapal SS Aurang Medan ini. Mereka pun kaget dan shock. Bahkan sebagian dari mereka itu percaya bahwa itu adalah kapal hantu yang ada di bayang-bayang orang-orang atau kru kapal Silver Star. Walaupun mereka mengalami hal itu seperti nyata. Namun kalau dipikir ya, kalau kapal itu tenggelam pada saat Perang Dunia II, mungkin bisa jadi gitu loh. Tapi tetap juga merasa keanehan di situ karena dokumentasi atau kapal-kapal yang lain yang menyerupai kapal SS Aurang Medan ini nggak ada. Biasanya kalau kapal diproduksi itu teman-teman bukan satu tapi beberapa gitu loh, bahkan puluhan, sehingga dibilang masih terkenal aja gitu loh kapal itu, apalagi sudah ada namanya, entah itu kapal SS Aurang Medan 1, 2, 3, bahkan dengan angka-angka yang lebih tinggi. Tapi ini nggak ada sama sekali, seperti kapal satu-satunya gitu loh. Dan dinyatakan orang-orang yang melihat kapal SS Aurang Medan ini diberikan imajinasi atau khayalan yang sangat nyata. Ya, jadi orang-orang yang ada di kapal Silver Star ini, mereka itu berimajinasi tinggi. Seperti orang yang menghayal gitu, tapi sangat nyata gitu yang mereka alamin. Bahkan mereka tuh sampai berani menyumpah mereka itu meyakinkan walaupun nggak ada buktinya. Mereka akan mengalami imajinasi yang begitu nyata sehingga mereka tuh nggak bisa melupakan hal itu gitu. Karena hanya mereka yang tahu, walaupun mereka itu berkali-kali menceritakan ke orang-orang. Tapi orang-orang ini kan sebagian nggak ada yang percaya gitu loh. Apalagi nggak ada bukti, hanya omongan. Dan mereka dianggap sebagai orang yang berimajinasi tinggi, apalagi mereka itu lama ya di tengah laut. Sehingga sampai berganti zaman teman-teman, dari tahun ke tahun, kapal Aurang Medan ini nggak pernah ada. Ya dinyatakan nggak pernah ada kapal ini wujudnya. Sehingga seperti kapal ini ditelan bumi. Dan dinyatakan memang benar-benar kapal ini adalah kapal hantu. Bagaimana teman-teman menurut kalian tentang kapal SS Aurang Medan ini? Jika kalian memiliki cerita tambahan, kalian komen di bawah ya. Nah, sampai di sini dulu ceritanya. Sampai jumpa lagi dengan cerita menarik berikutnya. Dadah!